Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, bersama saya Kang Frizai. Pada hari ini saya berada di depan aula Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau. Setelah kita bisa lihat sama-sama bahwasanya hari ini itu cukup berbeda dengan hari biasanya. Karena kenapa? Karena hari ini merupakan hari di mana kedatangan santri-santri baru Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau Banyumas. Nah, kita dapat lihat sama-sama sebenarnya kedatangan santri baru ini adalah terjadwalkan pada jam 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Tapi setelah kita amati pada pukul 8 itu sudah mulai berdatangan para santri-santri baru bersama wali santrinya. Dan sekarang kita sudah hampir jam 11 menuju zuhur. Kita bisa lihat sama-sama bahwasanya pada hari ini, pada waktu kali ini itu masih tercukup ramai kedatangan santri baru, di mana santri-santri baru ini merupakan santri-santri baru yang akan mondok di Pondok Pesantren Rodotul Quran Banyumas, di mana dari kriteria santri yang mondok di sini itu ada yang mulai dari MI SD ya, ada MI, MTS, SMP, SMA, bahkan juga SMK. Tanpa mungkin setelah kita akan bertanya-tanya sedikit kepada santri-santri baru yang mondok di sini atau kepada wali-wali santri. Dan kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya pada siang hari ini itu masih terlihat cukup ramai, padahal di mana sebenarnya kedatangan santri baru ini terjadwalkan itu maksimal itu sampai jam 12 atau sebelum zuhur. Setelah itu seharusnya sudah tidak ada kedatangan santriwatri. Karena jumlah dari santri yang mondok di sini terbilang cukup banyak. Antara dari jumlah santri yang saya dapatkan antara lebih dari 200 santri baru, dan yang lama itu secara jumlah keseluruhan itu hampir 700 mungkin sampai 800 santri yang berada di Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau. Dan kita akan bertanya sedikit kepada wali santri yang mengantarkan putrinya untuk mondok di Pondok Pesantren Rodotul Quran. Dan ini seharusnya para pemirsa ada yang mungkin tidak asing dengan sosok beliau, karena kita bisa tanya inilah siapa namanya, Kang? Aslinya Riyadman, dipanggil Goman. Nah, ini adalah Kang Goman. Mungkin pemirsa itu banyak yang sudah mengenal sosok beliau karena beliau dulu juga nyantri. Jenengan dulu nyantri di sini ya, Kang ya? Nah, ini ya. Lah ini jenengan ke sini itu ngapain ini? Nganter anak barep ke sini. Anak barep itu anak pertama, putri. Putri. Nah, itu jadi Kang Goman ke sini itu mengantarkan putrinya untuk mondok di Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau. Tadi berangkat jam berapa, Kang, dari rumah? Dari rumah jam 8:30. Terus kenapa Kang Goman akhirnya memilih memondokkan putrinya di sini? Ya, nuruni bapaknya lah. Oh, jadi ada ketersambungan guru lah, seperti itulah ya Kang Goman ya. Yeah. Oke, terima kasih Kang Goman. Mungkin itu saja. Yaitu dari sedikit bincang-bincang bersama alumni Pondok Pesantren Rodotul Quran yang dulu pernah mondok di sini, dan dari akan Al-Mahfura Romo Yai Haji Atabi Yususudi, dan sekarang putrinya juga dipondokan di sini. Karena memang dari salah satu calon-calon santri baru itu memang itu setelah kita analisis dari data yang masuk itu memang kebanyakan dari alumni, dari tetangga alumni yang pernah mondok di sini. Selain itu juga ada yang memang bisa mengetahui Pondok Pesantren Rodotul Quran ini dari beberapa website, dari beberapa media yang memang dimiliki oleh Pondok Pesantren Rodotul Quran. Baik, jadi kali ini saya berada di depan dalam Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau, di mana ini juga kita berada di komplek putra Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau, dan bisa dilihat bersama-sama di sini itu banyak wali santri atau santri-santri baru yang akan menyuankan putra-putrinya untuk mondok di sini. Kita lihat selain Kang Goman ya, tadi kita bertemu dengan Kang Goman, di mana Kang Goman itu merupakan alumni Pondok Pesantren Rodotul Quran. Kita juga bertemu dengan Kang Idin. Nah, ini Kang Idin dulu merupakan jenderal dari DPR PPRG, yaitu yang mengatur segala perdapuran itu dulu adalah Kang Idin ya. Kang Idin, jenengan kesini itu ngapain? Nganter adik. Adik yang jenengan? Adiknya Mbak Soim.
Oh, jadi adiknya Mbak Soem ya. Jadi Mbak Soem itu adalah garwane Kang Iden yang dulu juga dia hafidhoh di Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau, dan sekarang adiknya dipondokkan di Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau. Gimana nih Kang, kesan-kesan kesini lagi nih? Kang jenengan kan lama udah nggak kesini nih. Ya banyak yang sudah dirubah ya. Nah, kondisinya semakin bagus pondoknya. Oke, terus harapannya nanti buat adiknya gimana ini? Ya semoga betah ya di sini dan sampai lulus lah. Betah. Amin amin. Oke, terima kasih Kang Idin ya. Saya doakan semoga hajat sampean selalu diberikan. Ya itu tadi jadi selain kriteria-kriteria yang masuk ke dalam atau kriteria-kriteria santri baru yang dipondokkan di sini, memang banyak dari alumni-alumni ataupun tangga-tangga alumni dan lain sebagainya, seperti itu pemirsa. Jadi setelah tadi kita melihat kondisi terkini dari di dalam Zuhrian dalam Pondok Pesantren Rodotul Quran, setelah itu biasanya wali santri atau santri baru itu akan dikerahkan menuju ke kantor administrasi untuk melengkapi administrasi dan mengisi biodata yang memang dan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Akan kita lihat dan kita akan bertanya setelah apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon santri oleh santri baru yang mondok di PPRQ ini. Kita langsung masuk saja ke kantor administrasi. Oke, jadi saya sudah berada di dalam kantor administrasi Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau, di mana di sini bisa kita lihat sama-sama ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah diberikan oleh admin yang menjaga di kantor, yaitu di mana bisa kita lihat ada pembayaran PSB, di mana PSB itu adalah penerimaan santri baru, terus ada pembayaran kitab, terus ada penitipan uang saku, dan juga ada di sini ada penitipan uang saku dan pembayaran kitab. Dan kita akan menanyakan untuk kriteria santri baru ini persyaratan-persyaratan apa yang harus dikumpulkan oleh santri-santri baru. Kita bersama salah satu Mbak yang paling cantik di sini, yaitu ada Mbak Diaul. Mbak Diaul, saya mau menanyakan, untuk ini kan hari ini kan kita kedatangan santri baru. Persyaratan apa saja yang harus dikumpulkan untuk santri-santri baru yang mondok di pondok ini? Monggo. Untuk persyaratannya yaitu yang pertama harus mengumpulkan akte kelahiran, kemudian fotokopi kakak dan fotokopi KTP kedua orang tua. Oke, betul. Untuk sampai ini kan tadi terjadwalkan bahwasannya kedatangan santri seharusnya itu pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi kepada kenyataannya setelah saya survei di lokasi tadi jam 8 itu sudah mulai ramai kedatangan santri baru. Lah pada kesempatan sampai saat ini itu sudah berapa santri baru yang memang masuk saat ini? Kurang lebih sekitar 70% udah masuk ke pondok semuanya. Untuk kapasitas sendiri dari kuota yang diberikan pondok pesantren ini berapa nih Mbak Tiaul? Sampai kuota itu tercukupi. Oke, jadi begitu sedikit bincang-bincang kita bersama Mbak Diaul, di mana kedatangan santri baru itu sudah pada pukul hari ini sudah sampai dengan 70%. Oke, terima kasih Mbak Diaul atas waktunya. Oke pemirsa yang budiman, jadi itu setelah kita melihat kondisi terkini dari kedatangan santri Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau, di mana sekarang seharusnya sudah mulai meredup atau mulai sepi, karena seharusnya dari kedatangan santri memang terjadwalkan seharusnya jam 12 atau zuhur itu harus sudah selesai, dan pada kenyataannya memang masih banyak santri-santri baru yang berdatangan setelah habis zuhur, dan mungkin itu biasanya sampai mungkin habis sore. Dan mungkin itu saja pemirsa yang budiman, beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Dan untuk para pemirsa yang ingin mengetahui informasi lebih detail dari Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau, silakan bisa melihat media-media sosial yang berada di Pondok Pesantren ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.